contoh-contoh tadi saya. Mengapa cuma semangat di awal? Ada 3 poin. Pertama adalah ketika engkau mempunyai tujuan hidup bahagia yang salah. Nah, ini nih. Saya yakin ketika saya bertanya kepada saudara sekalian di sini atau kepada seluruh orang yang ada di dunia ini, pasti tujuan hidup dia mau hidup adalah untuk bahagia. Setuju ya? Nah, kenapa kita semangat cuma di awal? Adalah karena tujuan hidup bahagia yang salah. Cuma mencari kesenangan semu atau disebutnya euforia. Cuma sesaat. Nah, bahagia itu ada 2. Senang, kalau bahasa Inggrisnya apa? Happy, sama sukacita. Kalau bahasa Inggrisnya joy. Penuh sukacita jadi joyful. Dan kebanyakan orang mencari kebahagiaan yang tadi saya katakan salah ya. Mencari tujuan hidup bahagia yang salah yaitu dia mencari kesenangan. Happy, senang. Dia bisa senang tunggu terjadi suatu peristiwa dulu. Kalau bahasa kerennya euforia. Apa tuh? Senang yang sesaat. Kebahagiaan semu. Happy itu kan kata dasarnya happen. Something happen, make me happy. Terjadi dulu sesuatu. Dia kalau nggak kejadian sesuatu, dia susah senang. Makanya kaum-kaum yang jet set ya, yang selebritis atau apa, sering mengadakan pesta. Harus ada itu baru dia bahagia. Nah, kesenangan, tujuan hidup yang bahagia yang salah. Ambil contoh begini. Ini saya sudah sampaikan, kan saya katakan 3 tahun yang lalu saya pernah sampaikan di sini. Saya perlu mengulang. Misalnya seorang bapak, dia pulang ke rumahnya, dia lihat rumahnya berantakan karena anaknya yang usia 3 tahun main. Jadi berantakan semuanya, satu rumah, bayangkan. Kesel, pasti ya, pulang-pulang rumah berantakan. Nggak bahagia kan jadinya? Dia bahagia tunggu apa? Ini cerita aja ya. Satu hari, anaknya itu hilang. Dicari nggak ketemu. Wah, mulai ketar-ketir nih si bapaknya. Cari sana, cari sini. Ya, tadi anak itu bikin jengkel kan, karena bikin berantakan rumahnya. Dan akhirnya dia baru bisa bahagia adalah ketika anaknya diketemukan. Ternyata anaknya dibawa oleh saudaranya atau familinya tanpa izin dari keluarga. Ini telepon sana, telepon sini. Besokannya baru dikasih tahu, anak kamu itu sama aku. Mungkin tantenya gitu. Aduh, waktu dia tahu, ketemu nih si anak ini, dia baru bahagia. Apakah harus seperti itu? Contoh yang lain. Handphone saudara waktu ada di tangan saudara nggak bahagia nih. Bahagianya tunggu apa? Terjadi dulu satu peristiwa, handphone saudara hilang. Tadi naik motor, gajrukan, juplak, handphonenya jatuh. Saudara jadi sedih dengan handphone saudara. Tapi untung ada orang yang baik hati. 3 hari kemudian, saudara dianterin handphone, ditemukan oleh orang itu. Saudara baru bahagia. Dan karena saking bahagianya dengan handphone saudara rela mengeluarkan kocek, mengeluarkan uang, kasih dia 200.000. Terima kasih ya Pak, sudah menemukan handphone saya dan mengantarkan. Dia baru bahagia. Handphonenya udah lecet. Saudara tangkap ini gak? Nah, sedangkan sukacita itu oleh karena Kristus. Nah, ini perbedaannya nih. Dia tidak dipengaruhi oleh kejadian kiri kanan. Dia dari dalam keluar. Ini perbedaannya. Makanya disebut joyful. Makanya kalau bahasa Inggris ya, kalau dikatakan kamu nikmati aja. Apa bahasa Inggrisnya apa? Mario, tahu gak? Nikmati aja. Enjoy. Tuh. Bisa dinikmati, sedangkan yang tadi senang itu cuman perasaan aja. Tangkap ini ya. Saudara, kalau peristiwa itu, maksudnya gini, ada peristiwa baru membuat saudara bahagia. Bisa juga dong peristiwa itu pun membuat saudara jadi sedih. Betul nggak? Saya sering ajarkan kepada saudara di tempat ini, kalau berdoa, doakan hatimu. Ya kalau boleh sih kita mendoakan keadaan yang berubah. Tapi kalau keadaan nggak berubah, waktu saudara berdoa selalu terjadi sesuatu. Kalau keadaan nggak berubah, hatimu yang berubah. Tapi lebih baik adalah hatimu yang berubah. Kalau hatimu yang berubah, hatimu yang menentukan keadaan. Meskipun keadaan itu mungkin nggak enak.
dapat berita yang kurang baik, tiba-tiba saudara kaget. Kalau hatimu saudara nggak jaga, ya, nggak didoakan, maka yang peristiwa itu bisa membuat saudara jadi sengsara dan sedih. Tapi kalau hatimu, saudara bisa mengelola hatimu, jaga hatimu, peristiwa itu tidak akan mempengaruhi saudara. Kalau dapat, itu juga hanya sesaat. Langsung firman ini akan mengfilter dan saudara akan bisa menguasai keadaan. Tangkap ini. Happy, bahagia adalah harus terjadi dulu satu peristiwa, baru bahagia kan. Bisa juga peristiwa itu membuat sedih atau ya putus asa. Saya kasih cerita begini. Satu hari ada dokter muda, penyakit jiwa, ya, dokter psikiater. Dia mau ditempatkan di satu rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit jiwa. Jadi si dokter itu survei dulu dong, lihat-lihat keadaan pasiennya supaya bisa beradaptasi. Oh, pasiennya modelnya begini begitu. Nah, di jalan di satu blok, ada seorang pria, ya, jeduk-jedukin kepala di tembok, duk, panggil nama seorang wanita, Ling Ling, duk, Ling Ling, Ling Ling, Ling Ling. Namanya orang gila kan? Ditanyalah dokter muda itu kepada petugas di situ, Pak, kenapa itu pemuda jedukin di kepala, duk, Ling Ling, Ling Ling. Oh, ini begini Pak, dia ini gila karena dia kan jatuh cinta kepada Ling Ling. Terus cintanya ditolak. Oh, begitu. Cintanya ditolak sehingga dia menjadi gila, ya. Karena kepincut atau tergila-gila sama si Ling Ling, tapi cintanya ditolak, akhirnya jadi gila. Ya itu tadi, jeduk-jedukin kepala. Ling Ling, Ling Ling, kita ketawa-ketawa sendiri. Oke. Jalan lagi 3 blok, ketemu lagi satu orang pria. Kelakuannya kok sama. Jeduk-jedukin kepala, duk, panggilnya namanya sama, Ling Ling, Ling Ling, Ling Ling. Lah, dokter itu kaget. Lah, kalau yang ini kenapa nih? Apa ada banyak pria yang jatuh cinta terus ditolak? Oh, kalau yang ini dia gila karena dia menikah sama si Ling Ling. Terus, nah ternyata perkawinannya itu seperti neraka. Ya. Karena menikah sama si Ling Ling, ternyata Ling Ling itu membuat dia jadi sengsara. Ya mungkin Ling Lingnya matre kali ya. Ya itu ceritanya. Sudah lihat, ada 2 peristiwa, yang satu dua-duanya membuat orang gila kan. Yang satu kepingin sama si Ling Ling, tapi cintanya ditolak, jadi gila dah. Yang satu tercapai apa yang diinginkan, yaitu menikah sama si Ling Ling, akhirnya jadi gila. Kenapa? Dalam tekanan batin. Karena menikah dengan si Ling Ling, rumah tangganya bagaikan neraka, akhirnya dia jadi gila. Ling Ling, Ling Ling, Ling Ling. Seperti menyesal begitu ya. Oke, itu ya. Jadi, saudara, kebahagiaan yang salah yang tadi saya katakan oleh karena itu ya senang, harus terjadi peristiwa. Harusnya apa? Saudara harus joy, sukacita. Makanya kalau saya berdoa, ya mendoakan siapa? Tuhan, girangkan hati saya oleh Roh-Mu yang kudus. Penuhi hati saya dengan roh sukacita, roh kudus, sukacita roh kudus. Itu. Karena itu tidak dipengaruhi dari luar masuk ke dalam. Dia keluar, mempengaruhi sekelilingnya. Tangkap ini ya. Minta itu. Penuhi hati saya dengan Roh Kudus. Kedua, supaya orang itu punya semangatnya sampai akhir, bukan cuma semangat di awal, adalah harus punya prinsip hidup. Saudara masing-masing punya prinsip hidup dong. Prinsip hidup saya apa gitu ya. Nah, saya ambil contoh orang Jepang dah. Coba keluarkan Matius 7 ayat 12. Saudara, saya bicara di Jepang ya. Orang Jepang itu di Jepang ya suka berpikir begini. Kalau terjadi sesuatu, dia sering memposisikan kalau saya jadi dia bagaimana ya. Misalnya orang itu mengalami mungkin malapetaka, masalah, dia selalu ngebayangin kalau saya jadi dia bagaimana ya gitu ya. Coba kita baca dulu ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara harus punya prinsip hidup, yaitu kalau gue jadi dia bagaimana ya. Kasihan ya. Makanya kalau di Jepang, kalau ada handphone atau tustel, kamera, ketinggalan, gak ada yang mau ambil.
Saudara balik lagi entar sore, masih posisinya di situ. Dia sering membayangkan kalau saya yang punya kustel terus hilang, bagaimana ya rasanya ya? Saudara nangkep ini nggak? Punya pemikiran seperti itu. Makanya kalau dia punya prinsip hidup, maka dia akan melakukan itu satu kejujuran terus sampai akhir hayat. Tangkap ini, ya. Contoh lain, Singapura. Singapura, saudara identik dengan apa? Kalau saudara sampai di Singapura, yang saudara tangkap apa? Tertib. Kenapa orang Singapura itu bisa tertib? Mereka punya prinsip hidup adalah kalau nggak tertib, itu orang seperti baru keluar dari hutan. Satu hari saya pergi ya ke Singapura, buruk sekali. Jadi saya nggak tahu nih prinsip-prinsip di Singapura gitu ya. Kan mau nyebrang nih, jalan kaki, lampu masih merah nih, tapi lampu yang buat jalan kaki masih merah, tapi mobil udah nggak ada, dari jauh udah nggak ada. Kok pada nungguin apa? Nungguin mobil. Isi pengen nyelonong sendiri. Akhirnya jadi malu sendiri, tahu gak? Kenapa? Orang pada ngelihat, ini pasti orang dari, ya maaf ya, pasti orang Indonesia nih. Jadi malu, akhirnya kita jadi ikut tertib. Kenapa mereka punya, maksudnya bisa melakukan hal itu sampai akhir hayat? Dia punya prinsip hidup. Taunya orang yang nggak tertib itu adalah orang yang baru keluar dari hutan. Nah, makanya dijaga tuh. Itu prinsip hidup mereka. Kalau buang sampah sembarangan, itu mah orang dari hutan. Makanya jadi nggak berani. Walaupun memang ada hukuman kalau buang ludah sembarangan, denda sekian-sekian. Tapi bukan hal itunya yang membuat mereka bisa mendisiplin diri dan menjaga kebersihan. Tetapi yaitu prinsip hidup. Saya ini orang beradab. Saya bukan orang hutan. Saya bukan orang dari hutan. Mengerti gak? Bahwa orang yang tertib menjaga kebersihan adalah orang yang berpendidikan. Nangkep ini. Termasuk juga kalau kita ngomongnya, maaf nih, ngomongnya sembarangan nih, kebun binatang keluar, kita bisa ngomong ya, maaf ya, omongan lu kasar gitu. Nah, kalau saudara punya prinsip begitu, pasti saudara akan menjaga mulut saudara untuk tidak maki-maki dengan keluar kebun binatang. Itu karena prinsip hidup. Iya nggak? Coba Pak Thomas Budiman keluarin kata-kata kebun binatang. Langsung kita pandang dia sebagai apa? Negatif atau positif atau biasa aja? Biasa. Kalau di lingkungan yang mungkin yang di kampung-kampung gitu ngomongnya maaf ya, kotor-kotor itu. Saya pernah dengar itu. Umur segini udah ngomongnya, waduh, bahasanya udah kotor-kotor. Tapi kalau dia punya prinsip hidup, you are what you say. Kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Lah, saya harus mengucapkan hal-hal yang baik untuk menunjukkan siapa saya. Nah, punya prinsip hidup itulah yang membuat semangatnya bukan cuma di awal. Bukan cuma di gereja ngomongnya manis-manis. Keluar dari gereja nggak usah jauh-jauh. Sampai lampu merah Kelapa Gading, keluar kata-katanya, apa tuh? Tangkap. Ya? Oke, itu prinsip kedua. Ketiga adalah, mengapa kita semangat cuma di awal, tidak menyadari bahwa hidup ini adalah tabur tuai. Dia melakukan ini, dia harus percaya. Pasti menghasilkan sesuatu. Itu prinsip tabur tuai. Maka saudara melakukan hal yang baik, walaupun orang itu tidak melihat, tapi saudara punya prinsip bahwa hidup ini tabur tuai, apa yang kamu tabur, mungkin perbuatan baik, ya, saudara akan menaburnya nanti. Itu, punya prinsip itulah, maka membuat saudara akan tetap melakukan itu bukan di awal, tetapi sampai akhir. Banyak kan orang baiknya cuma di depan doang. Buntutnya, kita bisa tahu, ya, itu. Jadi, tidak menyadari bahwa hidup ini adalah tabur tuai. Ada musimnya. Kalau orang dunia bilang apa? Hukum karma. Tapi untuk mendukung ayat kita keluarin dulu deh. Galatia 6 ayat 9. Saudara pernah nggak melakukan hal yang baik, akhirnya bosen? Jujur. Ada nggak? Nolongin dia. Siapa tuh? Dia lagi. Bosen. Nah, semangat cuma di awal, ya. Pegang ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, yaitu semangatnya cuma di awal. Kenapa di tengah jalan dia kagak mau lagi melakukan itu? Semangatnya udah lemah, udah nggak ada semangat lagi, maka dia nggak akan mendapat hasilnya. Sering akhirnya dia jadi kecewa. Gue capek, gue udah nggak mau lagi berbuat baik-baik sama orang. Ujung-ujungnya lu lihat aja tuh,
kacang lupa kulit. Mana dia ingat jasa gua. Nah, suka ngomong begitu ya. Gue sih kapok. Akhirnya saudara sama orang lain nanti yang benar-benar membutuhkan pertolongan saudara teringat sama si A tuh, yang kacang lupa kulit. Saudara akan berpikir, nah si B juga nanti akan melakukan itu. Saudara lakukan ini aja, punya prinsip apa? Hidup ini tabur tuai. Yang kamu tabur itu nanti dibalasnya bukan oleh ya si A tadi atau si B kalau saudara berbuat baik, adalah Tuhan. Kalau saudara mengharapkan balasan dari si A yang tadi saya katakan, tangan dia satu. Kalau saudara mengharapkan dari Tuhan, tangan Tuhan banyak. Dia bisa pakai 1000 orang. Tangkap. Walaupun mungkin yang memberkati saudara itu dengan tangan-tangan orang lain kecil-kecil, tapi kalau ada 1000 tangan, apa hasil? Saudara tangkap ini. Punya prinsip hidup ini adalah tabur tuai. Maka saudara akan semangat bukan cuma di awal dalam melakukan apa ya, ini cita kebaikan sampai akhir hayatmu. Ya.